Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu penilai dalam sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Al-Ghifari, salah satu dosen pada program studi arsitektur Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo. Video ini dibuat untuk melengkapi persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 di tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT PT dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, mata kuliah yang akan saya ambil sebagai contoh dalam video pembelajaran adalah mata kuliah inti dalam program studi arsitektur, yaitu arsitektur kota. Mata kuliah ini terdiri dari 3 SKS, 2 SKS termasuk materi, dan 1 SKS yaitu problem solving berdasarkan dari case study yang diambil pada mata kuliah ini. Mata kuliah ini disampaikan dengan metode DIA atau Delivery Interaction Assessment dalam proses pembelajaran yang ada di kelas baik secara offline maupun online. Deskripsi mata kuliah ini yaitu mata kuliah arsitektur kota bertujuan untuk mendukung capaian pembelajaran lulusan berupa kemampuan untuk mempraktikkan metode, proses, dan teknik perancangan kota menggunakan kriteria yang terukur dan tidak terukur untuk menganalisa dan membuat rancangan pada koridor atau blok kota. Dalam mata kuliah ini juga mahasiswa memahami produk-produk perancangan dan implementasi dalam perancangan kota dan menyusun strategi serta mengkomunikasikan konsep perancangan dalam bentuk visual dan verbal dengan tidak melupakan karakter dan identitas kotanya. Mata ajar yang dipilih dalam mata kuliah ini disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan industri untuk generasi selanjutnya. Capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menunjukkan kepekaan terhadap konteks sosial ekonomi dalam merancang dan meneliti fenomena-fenomena arsitektural. Yang kedua, mahasiswa mampu merancang karya arsitektur yang memenuhi kaidah perancangan untuk meningkatkan kualitas lingkungan. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami teori perancangan kawasan perkotaan, perumahan, dan permukiman. Yang keempat, mahasiswa mampu menganalisis fenomena-fenomena sosial dan arsitektural pada kawasan perkotaan, perumahan, dan permukiman. Yang kelima, mahasiswa mampu memahami konteks nilai-nilai kemanusiaan dalam rancangan. Yang keenam, mahasiswa mampu memahami prinsip-prinsip urban development pada perancangan dan penelitian. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu menghasilkan rancangan yang sesuai dengan konteks lingkungan. Dalam mata kuliah ini kami memiliki pokok pembahasan yang menarik karena tidak hanya memperhatikan teori yang ada sejak lama, tetapi juga memadukan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan yang dibutuhkan saat ini. Pokok pembahasan ada beberapa, yakni yang pertama, perancangan arsitektur dan lingkungan binaan. Kedua, kajian dan perancangan kawasan perkotaan, perumahan, dan permukiman. Yang ketiga, pembangunan berkelanjutan dan arsitektur hijau. Yang keempat, identitas dan karakteristik lokal dalam perancangan kota. Yang kelima, inovasi dan tren terkini dalam urban design. Yang keenam, sintesis rancangan kota yang adaptif dan kolaboratif. Lalu ada beberapa referensi yang kami gunakan. Yang pertama yaitu referensi dari jurnal saya sendiri,
yang saya buat, yaitu tentang identifikasi pola morfologi kota dan yang ada di kota Gorontalo, maupun yang kedua histori sejarah evolusi perkotaan, dan ada beberapa lagi yaitu dari Carmona, Public Place, dan urban design lainnya. Penumbuk dari mata kuliah ini cukup banyak dan terkini terkait arsitektur kota, perancangan kota yang berbasis identitas yang kita ambil dari artikel-artikel ilmiah, baik dalam jurnal nasional maupun jurnal internasional. Kemudian pada aspek penilaian, di mata kuliah ini aspek penilaiannya yang paling tinggi kita mengambil yaitu ujian akhir semester dengan presentasi 40%, kemudian ujian tengah semester 25%, kemudian kehadiran 15%, lalu tugas individu 10%, dan tugas kelompok 10%. Pada mata kuliah ini, aspek penilaian terdiri dari beberapa poin. Untuk metode yang digunakan dalam mata kuliah ini yaitu discovery learning, ada presentase, kemudian case study, dan yang terakhir problem based learning. Nah, langsung saja berikut adalah contoh video pembelajaran yang akan dilakukan secara offline atau luring dalam kelas. Terima kasih. Kita masuk pada pertemuan ke-9, yaitu pada mata kuliah ini, dan di pertemuan ini kita akan membahas kembali terkait tujuan perancangan kawasan perkotaan dan strategi-strategi apa yang cocok untuk dilakukan di kawasan tersebut. Namun sebelum memulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan masing-masing. Siapa yang bisa memimpin doa di sini? Saya, Pak. Ya, silakan, Pak. Baik, teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, langkahnya marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Nah, sebelum dimulai perkuliahan, saya ingin meminta mahasiswa untuk mengisi absensi kehadiran. Silakan untuk tugasnya, silakan mengisi, bisa melalui Google Form atau langsung absensi kehadiran di Kia. Baik, nah sekarang sebelum itu kita masuk ke untuk penyegaran kembali terkait dengan mata kuliah untuk pertemuan sebelumnya terkait dengan rancang kota atau arsitektur kota. Nah, di sini ada yang ingat kembali apa yang dimaksud dengan arsitektur kota? Ya, silakan. Arsitektur kota adalah wujud arsitektur yang skala kota yang menciptakan struktur visual dan mencakup lingkungan. Nah, di situ di arsitektur kota juga itu dia tidak membahas bangunan kota, tapi dia keseluruhan. Baik, betul sekali ya. Ada sebagian, berarti dia tidak membahas satu bangunan, tapi lingkungan dan lain sebagainya diperhatikan. Kemudian ada lagi? Ya, silakan. Berdiri. Kalau menurut definisi O'Neill, arsitektur kota itu adalah struktur spasial yang dimana berancang bentuk kota seperti jalan, alun-alun, distrik. Terus fokusnya itu untuk membentuk pengalaman hidup manusia. Jadi rancang kota, arsitektur kota itu tidak hanya membahas tentang satu bangunan saja, tapi dia
ada bangunan-bangunan pendukung lainnya, lingkungannya. Begitupun kawasan nanti ketika kalian merancang suatu kota. Yang intinya bahwa ketika merancang kota ataupun arsitektur kota itu dia menjadi solusi daripada problem-problem kota yang ada yang kalian buat nanti dalam 3 dimensi. Ya. Nah, solusi itu akan digambarkan sebagai berikut. Nah, ini ada perbedaan tentang arsitektur, rancang kota, dan perencanaan wilayah kota. Nah, di sini perbedaan kalian nanti. Arsitektur dia membahas 3 dimensi dalam skala mikro. Mikro yaitu bangunan tunggal. Sedangkan perencanaan wilayah kota dia merupakan makro, luasannya 2 dimensi. Jadi perbedaan ada arsitektur 3 dimensi, urban regional planning 2 dimensi. Nah, di tengah-tengah itu ada yang disebut dengan arsitektur kota atau rancang kota. Nah, skala itu disebut dengan meso atau rancang kawasan. Yang kalian akan dapatkan nanti rancang kawasan itu dia berupa 2 dimensi dan 3 dimensi rancang kawasan. Jadi menurut Hamid Sirvani bahwa urban design is the mesoscale in providing solution to urban problems through 3-dimensional design. Jadi menurut Hamid Sirvani ini urban design rancang kota itu rancang kawasan harus menjadi solusi. Kalau kalian buat rancang kawasan, rancang kota itu harus menjadi solusi daripada kawasan itu sendiri. Jangan sampai menjadi masalah kembali. Berarti itu bukan solusi. Ya, baik. Nah, yuk kita lanjut. Ada beberapa hal yang melatar belakangi kenapa kalian harus merancang kawasan itu, arsitektur kota. Pertama, yaitu urbanisasi. Urbanisasi ini menjadi problem suatu kawasan. Kenapa? Skala kawasan yang kecil akan tetapi populasinya semakin meningkat. Jadi ruang kebutuhan ruang itu semakin kecil, sempit. Kemudian yang kedua, ruang kota space. Ruang kota ini upaya dalam menangani permasalahan-permasalahan yang ada di kota. Misal seperti ruang publik harus kalian tempatkan di mana, kemudian ruang privat, ruang terbuka dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, kebutuhan dan visual, need and critical use. Jadi ketika seseorang itu melihat rancangan yang kalian buat kota itu, oh dia melihat sesuatu yang indah. Itulah yang kalian buat nanti. Jangan sampai yang kalian buat itu biasa-biasa saja. Itulah yang menjadi solusi daripada arsitektur kota itu sendiri. Saya ingin melihatkan gambaran video sayembara suatu kawasan di ibu kota negara yang menjadi juara 1. Ini dari arsitektur ya, kalian lihat. Ada satu hal yang harus kita sadari. Nah ini dia lihat daripada identitas dia mengenai masalahnya apa. Di situ ada perbuatan. Nah di sini pertama dia mengidentifikasi lokasinya. Mudah cepat. Kira-kira kawasan apa yang bagus untuk menjadi rancangan kawasan tersebut? Dengan beberapa filosofis. Pertama alam, kemudian manusia dan ketuhanan. Nah perancangan ini tidak serta-merta hanya sebuah rancang biasa. Kita mau taruh sini, tidak. Tapi mereka memiliki filosofis, identitas dan menjadi solusi. Nah ini gambaran desainnya. Memiliki makna tersendiri. Kebutuhan ruang sudah terpenuhi. Tempat ini menjadi kebanggaan. Pesan kepada anak kami yang bertumbuh dan melupakan masa lalu bahwa suku damai hidup berdampingan tanpa berseteru. Dalam budaya tercipta karya bangsa dan tiada yang kesepakatan seperti yang bersama sebagai kerja padu berada. Nah, dari sini mereka gunakan itu center
center point. Jadi ranjau itu Sudah di kita tengah. mulai dari lembaga. Pegang tenang. Karena Kemudiannya adalah kalian merancang sebuah kota, sebuah kota, maka timbullah hambatan-hambatan yang pasti pertama kalian saat untuk hadapi. Pertama, hambatannya itu jadi kemampuan model seperti apa? So, kemampuan model seperti apa dan kita mau arahkan kemana ini rancang kota atau rancang kawasan? Kita mau ke mana lingkungannya? Nah, yang harus kalian pahami ketika memiliki hambatan tersebut, maka yang pertama kalian ketika turun lapangan itu harus mengetahui SDA, SDM, dan potensi yang dimiliki kawasan itu. Ya? Tidak boleh serta-merta langsung kita melancing di kawasan begini, tidak boleh. Kita harus sesuaikan dengan SDM, dan SDA yang ada. Maksudnya orangnya apa? Misal orang Gorontalo, kalian ketika datang di suatu wilayah kota Gorontalo, kalian langsung merancang khusus daerah, misalnya dia Smart City ataupun kota Jakarta, cocok nggak? Tidak, malah itu menjadi hambatan lagi. Maka menentukan karakteristik, mengetahui sumber daya alam, sumber daya manusia dari rancangan kawasan ini, bangunan, kalian harus tahu supaya kalian bisa yang kita inginkan itu ternyata rancangan kawasan itu seperti ini. Ya. Nah, dalam tujuan metodenya, model perancangan kota yang tadi yang kita sampaikan harus memiliki karakteristik, identitas, dan nilai budaya. Nah, inilah sering ditinggalkan yang saat ini sering ditinggalkan oleh para arsitektur kota atau para perancang kota. Kenapa? Karena nilai dan identitas budaya ini sering dilupakan. Jadi ketika seorang mau pergi ke kota tersebut, tidak ada nilai budayanya, sudah terlupakan. Saya ketika kota Gorontalo membuatkan Smart City, tapi tidak diimbangi dengan karakteristik, identitas, dan nilai budaya, maka itulah nilai budayanya. Nah, yang ingin kita kembangkan dalam arsitektur kota itu, bagaimana membangun kota dari beberapa elemen dengan tidak meninggalkan identitas ataupun budaya yang kita miliki. Boleh karao, kalian buat karao, segala macam. Nah, itulah yang dibutuhkan sehingga ketika orang datang, orang tahu ngomong ini belum tahu. Nah, dalam prosesnya ada 3 tahapan untuk merancang kota atau merancang suatu kawasan. Pertama, kalian harus mengetahui karakteristik kawasan tersebut. Pokoknya mau digali dulu karakternya seperti apa dan segala macam. Ya, setelah kalian dapat karakteristiknya, orangnya ternyata seperti ini, kawasannya seperti ini, lahannya seperti ini. Itu kan ada di metode perencanaan toh. Metode perencanaan itu bagaimana lahannya, anginnya, bagaimana pencahayaannya, karakteristik awal dulu. Kemudian identifikasi dan fungsi. Setelah itu kalian cocokkan dengan fungsi kota tersebut. Oh, ternyata kota itu dia sistem pemerintahannya itu sistem pemerintahan yang berkembang untuk pendidikan. Oh, ternyata kota itu dia menjadi transit, tempat tujuan. Oh, kota itu ternyata dia punya khas nilai-nilai tersendiri. Nah, setelah kalian dapatkan itu, maka kalian boleh bisa merancang sebuah kota. Itu baru bisa kalian dapatkan gambaran. Oh, ternyata yang kita maksud, yang Nana maksud adalah kota yang ingin seperti begini yang kalian wujudkan. Atau kawasan ini, oh Pak, saya mau bangun kawasan
misal kawasan Tamahate untuk kawasan estetik green. Silakan. Green apa? Ya, namanya pepohonan ada seperti itu pun. Tapi setelah dilakukan survei tahu. Nah, ini proses seperti menentukan karakteristik di Kota Gorontalo. Pertama, karakteristik dia dulu sumber daya manusianya seperti apa, bangunannya seperti apa, dan adatnya seperti apa. Kemudian kalian identifikasi yang kedua, bagaimana lahannya, bagaimana administrasinya, bagaimana dan lain sebagainya, fungsi kotanya seperti apa. Kemudian yang terakhir, baru kalian bisa merancang kota, menentukan kawasan yang kalian inginkan akan dibawa kemana, atau kalian ingin buat apa seperti kawasan ini. Muncul lagi ide yang kalian ya. Perkotaan dapat memberikan gambaran tentang rancangan perkotaan. Kebetulan agar fungsi dan ciri yang telah direncanakan dapat didesain ke arah yang selaras dengan karakteristik kota. Realisasi rencana kota itu tidak instan, namun perlu perhitungan. Kalian harus memilihkan A sampai Z-nya untuk menentukan rancangan apa yang akan kalian buat. Kota Gorontalo. Nah, ini rancangan Gorontalo. Jadi kalau lihat dari Kota Gorontalo mana ini sudah? Jadi kota saat ini seperti ini. Nah, sekarang kita masuk ke wilayah diskusi. Untuk adik-adik sekalian, silakan rancang kota dengan karakteristik dan identitas yang ada di tempat saudara masing-masing. Baik, silakan membuat kelompok terlebih dahulu. Baik, kalian sudah buat kelompok sekarang. Nah, silakan diskusi terkait dengan apa karakteristik dan apa identitas fungsi, dan terakhir bagaimana kalian merancang kawasan di tempat kalian masing-masing. Baik, silakan kalian diskusi terlebih dahulu. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Iqbal Yunus dengan NIM 2216051012. Dan saya Dana Ramadan Latif dengan NIM 220216050007. Dan saya Rukun Mata dengan NIM 2216050004. Baik, di sini kami akan menjelaskan sedikit materi tentang Kota Makassar. Nah, dalam Kota Makassar itu kami akan membahas tentang karakteristik, baru identifikasi, fungsi, dan rancangan. Nah, di dalam karakteristik itu, Kota Makassar sudah termasuk kota metropolitan terbesar di Indonesia Timur. Nah, di sini Kota Makassar juga termasuk pusat urbanisasi besar yang tekanannya pertumbuhannya tinggi. Dan Kota Makassar juga dia sudah terbilang tentang topografi datar dengan pusat kota tua di From Robert dan kawasan pelabuhan. Nah, tentang identifikasi Kota Makassar. Nah, di dalam Kota Makassar itu
kota yang sudah termasuk kota angin miring dan kota pelabuhan. Nah, ketika kita akan mengambil kota Makassar, nah di sini kita akan merancang kota Makassar. Kota Makassar sudah termasuk kota pengembangan kawasan yang termasuk yang terbilang dia kota COD, yaitu transit oriented development, yaitu penguatan identifikasi historis di kawasan Redam dan Pantai Losari. Baiklah, itulah materi dari kelompok 1. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu tadi kalau kelompok 1 ingin membangun kota Makassar dengan proses rancangan TOD, Transit Oriented Development. Kenapa? Karena Makassar sendiri merupakan daerah yang penghubung. Jadi tipenya tipe TOD rencananya. Oke, kita lanjut ke kelompok 2. Silakan kelompok 2 perkenalkan diri dan rancangan apa yang akan dibangun. Silakan. Ya. Kelompok nanti tugasnya akan dikirimkan masing-masing kelompok, tugasnya dibuatkan per tabel karakteristik identitas dan fungsi rancangan, dibuatkan tabel terus diisi, lalu nanti akan dikirimkan di siakat. Ya. Siakatnya dikirim ke unut.siakat.com. Jadi masing-masing tugasnya saya akan nilai di situ, masing-masing untuk tugas kelompok. Oke? Ya. Baik, terima kasih. Mohon untuk tempat duduknya dikembalikan seperti sekolah. Terima kasih. Baik, adik-adik sekalian, terima kasih telah tadi hal-hal yang kalian ingin rancang kota kalian sendiri masing-masing. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil yang pertama bahwa rancang kota merupakan upaya merancang kota yang ideal dan dapat dikategorikan berdasarkan jenis, bentuk, ukuran, dan lain sebagainya. Jadi elemen-elemen perkotaan itu banyak. Ya. Terus kemudian kesimpulan yang kedua, yaitu rancang kota itu bukan dia merupakan skala meso antara mikro dan makro. Jadi dia membahas mikro makro, jadi skalanya meso. Kemudian yang terakhir, rancang kota memiliki banyak dimensi, memungkinkan bagi perancang menentukan arah pengembangan kawasan. Jadi yang ingin merancang kawasan, kalian yang menentukan kawasan kalian sendiri. Kira-kira rancang kawasan ini akan dibawa kemana, arahnya seperti apa, dan pembentukan rancangannya itu seperti apa itu kalian sendiri. Dan yang terakhir, rancang kota ini sebagai solusi daripada permasalahan hambatan-hambatan yang ada di kota kalian. Baik, terima kasih. Kemudian jangan lupa untuk kalian semua, minggu depan saya akan menanyakan kembali terkait dengan pertemuan kali ini. Kemudian tugas-tugasnya ingat untuk dikumpulkan kembali. Terus kemudian yang terakhir bahwa insya Allah nanti kita akan bertemu pada pertemuan minggu depan. Baik, kurang lebihnya menimpakan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.